Kita buka sama-sama Hosea pasal 13 ayat yang pertama sampai 8. Kita bergantian membacanya. Saya baca ayat yang ganjil, saudara baca ayat yang genap. Hosea 13. Nanti saudara sebaiknya catat karena ayatnya banyak loh. Ayat 1. Murka Tuhan akan menimpa Efraim. Apabila Efraim berbicara, gemetarlah orang. Ia diangkat-angkat di Israel. Tetapi ia bersalah dengan menyembah Baal sehingga matilah ia. Sebab itu mereka akan seperti kabut pagi atau seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Seperti debu jerami yang diterbangkan badai dari tempat pengirikan atau seperti asap dari tingkap. Akulah yang mengenal engkau di padang gurun di tanah yang gersang. Maka aku menjadi seperti singa bagi mereka, seperti macan tutul aku mengintip-ngintip di pinggir jalan. Puji Tuhan, saudara silakan duduk. Firman Allah, saya akan kasih judul tentang penguasaan diri. Saudara-saudara, minggu lalu kita sudah lihat, sudah mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana cara kita menghadapi musuh kita. Musuh kita adalah iblis. Lalu firman Allah katakan, tunduklah dan lawanlah dia, usir dia, maka dia akan lari daripadamu. Nah ini minggu lalu sudah dijelaskan bagaimana cara menghadapi iblis. Jadi iblis tidak takut dengan orang yang berpendidikan tinggi, yang banyak gelarnya. Iblis tidak takut dengan orang yang badannya besar, iblis nggak takut. Iblis tidak takut dengan status sosial yang tinggi, tapi iblis takut pada orang yang tunduk pada Tuhan. Jadi kalau kita tunduk kepada Tuhan, lalu lawan dia lari, dia takut. Tapi kalau kita tidak tunduk kepada Tuhan, dia akan kau kok usir saya? Kan kita teman ya, sama-sama pemberontak kan. Iblis ini kan pemberontak terhadap Tuhan, jadi orang-orang yang suka memberontak terhadap firman Allah, ya dia berteman dengan iblis. Saudaranya itu iblis. Justru iblis, firman Allah katakan, iblislah bapamu. Ya, kalau kamu tukang bohong, biar kita nyanyi, Bapa engkau sungguh baik. Tuhan dari sorga bilang, aku bukan bapakmu. Bapakmu itu iblis. Karena Yohanes 4 ayat 8 ayat 44 dikatakan iblis adalah bapa segala pembohong. Jadi biar dia pendeta, biar dia pelayan, pokoknya jemaat, kalau dia tukang bohong, bapaknya iblis. Kata firman Allah. Ya, dan ini tidak bisa dibantah. Nah sekarang kita akan lihat, saya berikan dulu uraiannya, baru nanti kita bisa lihat, ini kita menghadapi siapa. Ya, kita ini bergumul menghadapi siapa dan apa yang kita hadapi. Kita lihat dalam pembacaan kita tentang Efraim. Dikatakan apabila Efraim berbicara gemetarlah orang, dia diangkat-angkat di Israel. Tadinya dia berwibawa. Tetapi dia bersalah karena menyembah Baal sehingga matilah ia. Di dalam ayat 2, sekarang pun mereka terus berdosa dan membuat baginya patung tuangan dari perak dan berhala-berhala sesuai dengan kecakapan mereka. Semuanya itu bukan buatan tukang-tukang
Persembahkanlah korban kepadanya, kata mereka, baik manusia mencium anak-anak lembu. Jadi pada zaman Nabi Hosea, Nabi Yeremia juga, ini bangsa Israel, Efraim adalah anak dari Yusuf. Nah dikatakan, jadi ini Efraim ini mewakili orang Israel. Mereka itu sudah menyembah berhala, mereka punya emas, mereka bikin itu patung berhala, patung-patung. Lalu disuruh itu masyarakat, ayo ciumlah ini, sembahlah dia. Jadi mereka menyembah buatan tangan sendiri. Kenapa demikian? Kita baca, sekarang kita akan lihat ayat yang ke-6. Ketika mereka makan rumput, maka mereka kenyang. Setelah mereka kenyang, maka hati mereka meninggi. Itulah sebabnya mereka melupakan aku. Setelah mereka makan rumput, manusia tidak makan rumput bukan? Ini bahasa kiasan. Setelah mereka makan rumput kenyang, kata firman Allah. Setelah kenyang, kenyang itu berarti diberkati. Hati mereka meninggi alias sombong. Setelah mereka jadi sombong, bukti mereka sombong, mereka tidak lagi beribadah kepada Tuhan. Jadi sebetulnya kalau bilang orang sombong, orang disebut sombong ketika dia tidak menghargai Tuhan, tidak menghormati Tuhan, cuek dengan Tuhan. Tidak mau beribadah kepada Tuhan. Orang tidak beribadah kepada Tuhan itu bukti bahwa dia sombong. Mereka tidak lagi menyembah kepada Tuhan, padahal Tuhan bilang, kamu tidak mengenal Allah lain selain aku. Aku yang sudah menolong kamu keluar dari Mesir. Ayat 4. Tetapi aku adalah Tuhan Allahmu sejak di tanah Mesir. Engkau tidak mengenal Allah kecuali aku, dan tidak ada juru selamat selain aku. Akulah yang mengenal engkau di padang gurun di tanah yang gersang. Tuhan katakan, aku yang sudah bawa kamu keluar dari Mesir. Kamu kan meraung-raung. Karena kamu di situ ditekan dengan kerja paksa. Pernah terjadi semua anak laki-laki dari orang Israel itu dibuang di sungai Nil. Dan mereka meraung-raung kepada Tuhan dengan kerja paksa, mereka jadi budak. Dan Tuhan mendengar erangan kamu dan Tuhan membawa keluar. Sekarang Tuhan sudah bawa keluar, kamu sudah berbahagia di tanah Kanaan, mereka sudah mereka berlimpah-limpah. Hidup diberkati. Setelah kamu makan kenyang, hati kamu meninggi alias sombong. Bukti kesombongan bangsa Israel, mereka beralih penyembahan mereka. Mereka tidak menyembah Tuhan lagi. Tapi yang mereka sembah adalah buatan tangan mereka. Ini saking banyak emas ya. Udah deh, bikin model lembu. Ayat 2. Sekarang pun mereka terus berdosa dan membuat baginya patung tuangan dari perak dan berhala-berhala sesuai dengan kecakapan mereka. Semuanya itu buatan tukang-tukang. Lalu mereka katakan, persembahkanlah korban kepadanya, kata mereka. Baiklah manusia mencium anak-anak lembu. Sekarang mereka jadi sombong, tidak peduli dengan Tuhan. Tidak mau lagi menyembah kepada Tuhan. Tapi mereka bikin sembahan sendiri. Mereka bikin itu, mereka punya emas. Ayo panggil itu tukang yang pinter-pinter bikin. Sekarang kan banyak yang begitu. Saya ke kota. Ya saya enggak ngerti. Baru saya lihat, saya tanya sama itu di toko. Itu gambar siapa? Saya lihat ada satu gambar, besar sekali di toko. Oh itu Dewi Kwang Yin. Oh ya saya udah pernah dengar mereka menyembah dia. Orang bikin patung, bawa emas, bikin, suka-suka dia bentuknya. Dari emas, dari perak, lalu suruh sembah. Sehingga di satu bangsa itu menyembah, tidak menyembah lagi kepada Tuhan. Jadi orang yang tidak mau beribadah, tidak mau menyembah kepada Tuhan, itu namanya orang sombong. Enggak perlu Tuhan, satu bukti. Kita mesti kerja, mesti capek-capek.
Coba biar kita beribadah kepada Tuhan lalu tidak kerja. Itu memang sudah hukumnya, saudara. Manusia tadinya tidak usah capek-capek. Pokoknya semua tersedia di Taman Eden. Tapi setelah manusia jatuh di dalam dosa, memang sudah hukumnya. Engkau harus berpeluh. Engkau harus berkeringat. Bagus baca ayatnya ya. Kejadian 3. Kenapa sih kita mesti kerja? Ngapain? Kita ibadah-ibadah tapi ternyata kita mesti kerja baru dapat makan. Kalau begitu nggak usah ibadah deh, kerja aja deh. Banyak orang berpendapat sedemikian. Lalu ayat 17, Kejadian 3 ayat 17. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dan dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri akan dihasilkannya bagimu dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Nah, kita lihat di sini. Memang manusia itu hukumnya memang mesti kerja, ya. Kalau kita katakan orang malas, janganlah ia makan. Kenapa kita mesti kerja? Karena memang itu hukum. Tuhan bilang, engkau akan berpeluh mencari rezekimu sampai engkau mati, kembali jadi tanah. Itu memang sudah hukum. Memang mesti kerja. Jadi jangan berpikir, percuma ibadah-ibadah. Ini satu bukti kita mesti kerja. Memang mesti kerja. Sebab ini dampak dari dosa. Setelah manusia jatuh dalam dosa, memang hukumnya manusia mesti kerja untuk dapat makanannya. Nah sekarang, Efraim, umat Tuhan, sudah meninggalkan Tuhan. Mereka tidak lagi menyembah kepada Tuhan. Mereka sudah lupa, mereka melupakan semua perbuatan Tuhan yang ajaib. Ya, mereka sudah menyembah kepada berhala yang mereka buat sendiri. Jadi mereka tidak menyembah lagi kepada Tuhan. Tuhan sakit hati tidak? Setelah mereka makan kenyang, mereka meninggi hatinya. Sehingga mereka melupakan aku. Saudara tahu di dalam Injil Yohanes 10 ayat yang ke-11, di situ dikatakan, akulah gembala yang baik. Pokoknya terkenal deh, Tuhan Yesus itu gembala yang baik. Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, maka aku tidak akan kekurangan sesuatu pun. Tidak berkekurangan sesuatu pun yang langsung begini, oh iya tidak kurang makan, tidak kurang ini. Kurang sesuatu pun itu, kalau kita jadikan Tuhan itu gembala, maka kita tidak kekurangan sukacita, tidak kekurangan bahagia, kekurangan ketenangan. Banyak sekarang orang nggak tenang, saudara. Kemarin saya baru baca satu artikel, ada seorang siswi, dia duduk di tepi tambak, lalu orang tegur, jangan di situ Neng. Rupanya dia tetap di situ dan sebentar beberapa jam kemudian mereka lihat dia sudah meninggal, sudah ngapung di tambak. Ternyata temannya cerita, iya dia lagi masalah karena belum bayar uang kuliah dan biaya makan nggak ada. Akhirnya dia bunuh diri. Banyak orang nggak tenang sekarang, saudara. Tapi kalau kita jadikan Tuhan itu gembala, tenang. Dia pasti ketenangan, dia kasih sukacita, jadi nggak kurang. Jadi kurang itu jangan cuma berpikir kurang duit. Ketenangan itu orang bisa kekurangan ketenangan, kurang damai, kurang sukacita, kurang bahagia. Nah kita tahu dari Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku, itu janji Tuhan. Dalam Yohanes juga pasal 10 ayat 11, Tuhan adalah gembala, Tuhan adalah gembala yang baik. Yesus berkata, aku adalah gembala yang baik. Nah, jadi saya kira kita orang Kristen tahu Tuhan Yesus itu gembala kita yang baik. Sebab sudah digubah menjadi lagu. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Jadi Tuhan itu
di bayangan kita, di image kita, di pikiran kita, di hati kita, di gembala yang baik. Amin. Tapi ketika Efraim berubah menjadi sombong, dia kan jadi tinggi hati. Tuhan gembala baik berubah, saudara. Kita baca selanjutnya. Ayat 6, pasal 13. Ketika mereka makan rumput, maka mereka kenyang. Setelah mereka kenyang, maka hati mereka meninggi. Itulah sebabnya mereka melupakan aku. Ayat 7. Maka aku menjadi seperti singa bagi mereka. Kedua, seperti macan tutul aku mengintip-ngintip di pinggir jalan. Aku mau mendatangi mereka seperti beruang yang kehilangan anak. Pertama, kita lihat dulu. Tuhan gembala yang baik, tapi ketika umatnya melupakan dia, maka Tuhan tidak lagi jadi gembala yang baik. Dia seperti singa. Halo, boleh tampilkan itu singa. Habis itu macan tutul. Kita lihat singa. Setelah itu macan tutul, beruang. 3 binatang buas, saudara. Ya. Tuhan gembala yang baik, dia berubah menjadi seperti singa. Saudara baru melihat itu singa, ya kira-kira begini. Singa. Baru melihat tampangnya aja menakutkan. Coba dekat sama itu singa model begini. Kalau kita umat Tuhan meninggalkan dia, jadi sombong, gak peduli dengan Tuhan, tidak mau beribadah kepadanya, ya. Tuhan jadi seperti singa. Kalau Tuhan seperti singa, coba minta aja, dimukasi enggak? Yang model begini, coba dekatkan diri kalau dia enggak terekam. Tuhan jadi seperti singa. Ada 3 binatang buas. Yang kedua, Tuhan berubah menjadi seperti sikapnya, maksudnya ini ya. Seperti macan tutul. Kita lihat macan tutul. Pokoknya 3 binatang ini ngeri-ngeri. Pertama singa. Kedua macan tutul. Jadi itu bilang Tuhan yang baik, dia berubah. Pokoknya ingat baik-baik. Makanya dalam Yeremia dikatakan 2 ayat 19. Betapa jahat dan pahitnya kamu yang meninggalkan Tuhan Allahmu. Jahat dan pahit. Tadi singa. Yang kedua, Tuhan berubah seperti macan tutul. Nah yang begini coba dekat. Saya baru baca artikel, ada orang buang air besar di hutan. Ya tiba-tiba datang tuh macan tutul. Dia nggak tahu kalau ada macan tutul di situ, di hutan. Baru saya baca artikelnya. Ya sementara dia merenung, kalau di Malaysia kan kalau toilet dibilang kamar merenung. Jadi kalau ke Malaysia kalau dibilang pergi di kamar merenung nggak usah kaget. Itu namanya toilet. Ya memang umumnya juga bilang toilet, tapi kalau di bahasa hari-hari sana kamar merenung. Sebab ya saya pikir-pikir, kenapa dia punya nama kamar merenung? Ya betul juga, orang di dalam kan yang merenung. Nah, jadi ini orang ini lagi merenung, datanglah si macan tutul. Hancur-hancur, dimakan. Saudara perlu tahu binatang buas kalau pertama dia makan apa? Bagian perut. Karena empuk. Binatang buas kalau mau makan, mangsanya pertama dia makan perut. Rupanya di situ kan bagian yang mungkin paling enak buat dia. Ini kalau kita berubah sombong, kita tidak menghargai Tuhan. Tuhan berubah seperti macan tutul. Nah kalau Tuhan sudah seperti sikapnya seperti macan tutul, kau kesulitan minta tolong aja sama Tuhan. Ya. Sudah bisa bayangkan apa yang terjadi kalau dekat macan tutul. Yang ketiga, kalau berubah, sombong nanti, nah ini beruang.
Heran ya, Tuhan kok bisa bersikap seperti 3 binatang buas loh. Tuhan itu baik. Makanya dalam Roma dikatakan, perhatikanlah kemurahan dan kekerasan Allah. Jangan berpikir bahwa Tuhan itu bodoh. Ada orang kan di dalam Mazmur, mereka bilang, kamu menganggap aku bodoh. Tuhan gak hukum, gak langsung hukum, bukan berarti Tuhan bodoh, gak tahu. Tuhan kasih kesempatan bertobat. Tapi umat Tuhan menganggap Tuhan itu bodoh. Oh, Tuhan gak tahu apa yang kita buat. Nah, saya berpikir ya, coba baca ayat ini beruang ya. Sudah lihat nih beruang, lihat cakarnya ya. Baru melihat cakarnya aja menakutkan. Kita lihat ayat 8. Aku mau mendatangi mereka seperti beruang yang kehilangan anak. Enggak kehilangan anak aja galak. Saya yakin beruang yang kehilangan anak tambah galak. Nah, Tuhan akan berubah seperti beruang yang kehilangan anak. Wow, galak banget. Lihat aja cakarnya tadi. Nah, itu Tuhan. Jadi jangan berpikir, cuma kemurahan. Apalagi nyanyi terus, kemurahanmu lebih dari hidup. Betul, Tuhan penuh kemurahan. Tapi perhatikan juga kekerasan Tuhan. Perhatikan juga kekerasan Tuhan. Jadi Tuhan bisa berubah sikap seperti singa, macan tutul, dan beruang kehilangan anak. Dia akan bersikap seperti itu kepada orang yang melupakan dia, yang sombong, yang tidak menghormati dia, yang tidak menghargai. Saya berharap saudara semakin kita memahami akan firman, justru penghormatan kita kepada Tuhan makin kita tingkatkan. Penghargaan kepada Tuhan. Wah, pokoknya kita agung-agungkan Tuhan kita. Pokoknya Tuhan layak dipuji dan disembah. Apapun yang kita hadapi, pokoknya yang saya taruh di hati, di ingatan saya, bahwa Tuhan engkau layak dipuji-puji dan disembah. Kadang saya sudah tidak pusingkan dengan apa yang saya hadapi, tapi yang saya berpikir untuk tetap mengagungkan Tuhan. Pokoknya kalau Tuhan diagung-agungkan, hati Tuhan itu senang. Tanpa kita minta, persoalan kita selesai, beres. Benar saudara? Kita akan menjunjung tinggi, wah pokoknya hargai itu Tuhan. Dan kalau kita menghargai Tuhan, bukti dengan apa? Kita mengasihi dia, kita beribadah, kita melayani dia. Itu bukti kita menghargai Tuhan. Menghormati Tuhan. Kita akan lihat di dalam firman Allah, bagaimana Tuhan bersikap, ya. Sudah seperti binatang buas, bukan lagi gembala yang baik. Saya mau ambil contoh 2 raja. Jadi raja pertama dari umat Tuhan, raja kedua adalah di luar Tuhan. Kita melihat contoh bagaimana raja-raja ini ketika mereka jadi sombong. Ya. Pertama kita lihat dulu Raja Sedekia. Dalam Yeremia 52 ayat 1 sampai 11. Yeremia 52. Ayat 1 sampai 11. Saya baca, saudara amati. Sedekia berumur 21 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 11 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Hamutal binti Yeremia dari Libna. Ayat 2. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tepat seperti yang telah dilakukan Yoyakim. Yoyakim ini ponakannya, raja sebelumnya. Sebab oleh karena murka Tuhanlah hal itu terjadi terhadap Yerusalem dan Yehuda, yakni bahwa ia sampai membuang mereka dari hadapannya. Sedekia memberontak terhadap Raja Babel. Maka pada tahun ke-9 dari pemerintahannya, dalam bulan yang ke-10 pada tanggal 10 bulan itu, datanglah Nebukadnezar Raja Babel dengan segala tentaranya menyerang Yerusalem. Berkemahlah mereka mengepungnya dan didirikan merekalah tembok pengepungan sekelilingnya.
Demikianlah kota itu terkepung sampai tahun yang ke-11 pemerintahan Raja Sedekia. Jadi Raja Sedekia umur 21 tahun diangkat jadi raja. Dan dia memerintah sampai usia 32, 11 tahun. Jadi 32 tahun. Nah 32 tahun ini Yeremia dalam pasal-pasal sebelumnya nanti baca di rumah. Yeremia datang menyampaikan firman bahwa mereka harus kembali kepada Tuhan. Kalau tidak Tuhan akan bawa mereka ke pembuangan. Cuma mereka enggak mau terima. Justru Yeremia dianiaya, disiksa, dimasukkan di sumur, dipasung. Mereka enggak suka dengan itu firman. Dan akhirnya ini dampaknya. Ayat 5. Demikianlah kota itu terkepung sampai tahun yang ke-11 pemerintah raja. Pada tanggal 9 bulan yang keempat ketika kelaparan sudah merajalela di kota itu dan tidak ada lagi makanan pada rakyat negeri itu. Maka dibelah oranglah tembok kota itu. Melihat hal itu maka melarikan dirilah raja dengan semua tentara meninggalkan kota itu pada waktu malam melalui pintu gerbang. Antara kedua tembok yang ada di dekat taman raja. Sekalipun orang Kasdim mengepung kota itu sekeliling. Mereka lari menuju Araba Yordan. Tetapi ayat 8. Tentara Kasdim itu mengejar raja dari belakang dan mencari Zedekia. Di dataran Yeriko segala tentaranya telah berserak-serak meninggalkan dia. Kita lihat ayat 9. Ini Tuhan sudah berubah seperti singa atau seperti macan tutul atau seperti beruang. Mereka menangkap raja dan membawa dia ke Ripla di tanah Hamat kepada Raja Babel yang menjatuhkan hukuman atas dia. Raja Babel menyuruh menyembeli anak-anak Sedekia di depan matanya. Juga semua pemuka Yehuda disembelihnya di Ripla. Kemudian mata Sedekia dibutakannya. Lalu ia dibelenggu dengan rantai tembaga. Kemudian Raja Babel membawa dia ke Babel dan menaruhnya dalam rumah hukuman sampai kepada hari matinya. Ayat 13, ia membakar rumah Tuhan. Jadi ini Nebukadnezar Raja Babel. Ia membakar rumah Tuhan, rumah raja, segala rumah di Yerusalem, segala rumah orang-orang besar dibakarnya dengan api, segala tembok sekeliling kota Yerusalem dirobohkan oleh tentara Kasdim yang ada bersama-sama dengan kepala pasukan pengawal. Jadi kita lihat di sini, ini umat ini kan sudah meninggalkan Tuhan. Mereka menyembah berhala, mereka nggak peduli dengan Tuhan. Maka Tuhan kirim Nabi Yeremia, Yesaya, peringatkan supaya berbalik kepada Tuhan. Kalau tidak Tuhan akan hukum, Tuhan akan perintahkan Raja Babel, bahkan raja-raja yang lain, datang menjajah ini Yerusalem. Ketika Yeremia menyampaikan firman Allah, bukannya diterima, malah mereka menyiksa Yeremia. Akhirnya ini harus terjadi. Sekarang Tuhan berfirman, nggak mau dengar. Ya kan, justru mereka menyiksa Yeremia. Dampak dari tidak mau dengar firman itu bukti sombong, cuek dengan Tuhan, tidak peduli. Akhirnya Tuhan harus berbicara lewat peristiwa. Tuhan gerakan Nebukadnezar untuk datang di Yerusalem dan membakar rumah Tuhan, istana, rumah masyarakat, tembok dirobohkan, kehancuran yang luar biasa. Bahkan Raja Sedekia dibutakan matanya. Dia dirantai, tapi sebelum matanya buta, di depan mata Sedekia, anak-anaknya disembelih. Ini Tuhan itu sudah berubah seperti binatang buas. Ini kan terjadi seizin Tuhan. Tuhan yang perintahkan Nebukadnezar kok. Ayo Tuhan gerakkan, dia perintahkan Nebukadnezar datang di Yerusalem dan menghancurkan Yerusalem. Sedekia lihat sendiri bagaimana anak-anaknya disembelih. Ini yang Tuhan sudah berubah jadi seperti singa, macan tutul, seperti beruang, bukan lagi gembala yang baik. Sedekia lihat sendiri dia punya pengawal-pengawal disembelih. Dia lihat sendiri bagaimana orang-orang di kerajaan disembelih. Setelah sengaja Nebukadnezar lakukan itu, Sedekia mengamat-amati, melihat. Setelah Sedekia sudah lihat itu, lalu dibikin buta matanya.
Habis itu dirantai dan dibawa ke Babel. Dimasukkan di dalam tahanan sampai mati. Ini Tuhan sudah berubah seperti singa. Tuhan sudah berubah jadi sifatnya seperti macan tutul. Kelihatan kejam, keras. Saudara sudah lihat kekerasan-kekerasan di dunia. Tapi kalau bicara keras, Tuhan lagi lebih keras. Tuhan itu penuh kemurahan. Tapi kalau Tuhan berubah menjadi keras, lihat aja itu singa, macan tutul, beruang. Jadi jangan berpikir, oh Tuhan tidak berdaya. Tuhan itu hebat, dia kuat, dia luar biasa. Dan kekerasan sedang terjadi. Sehingga ini bangsa dibawa ke pembuangan di Babel selama 70 tahun. Di sana untuk merubah karakter. Untuk merubah ini bangsa. Supaya kembali beribadah kepada Tuhan. Tuhan mesti bawa di pembuangan. Bukan 1-2 tahun. 70 tahun. Lo bisa bayangkan 70 tahun. Untuk merubah ini bangsa. Kalau firman Allah dianggap lembek, lembut. Gak mempan. Tuhan bicara lewat peristiwa. Kalau disampaikan firman Allah gak mau dengar. Tunggu, Tuhan pasti bicara lewat peristiwa. Seperti orang Israel. Kirim hamba-hamba Tuhan. Malah disiksa itu hamba-hamba Tuhan. Gak mau terima itu firman. Akhirnya Tuhan harus bicara lewat peristiwa. Bagaimana caranya? Tuhan bawa mereka ke pembuangan. Di sana mereka jadi budak. Sampai 70 tahun. Baru nanti 70 tahun baru mereka kapok-kapok. Ada kan di kitab Yehezkiel. Kami merindukan pujian kepada Tuhan. Baru mereka rindu-rindu mau ibadah, saudara. Nanti sudah Tuhan bikin mereka sampai itu siksa seperti itu. Baru mau rindu-rindu itu ibadah. Inilah kita lihat. Jadi raja yang pertama saya kasih contoh adalah Raja Sedekia. Nah sekarang kita melihat Nebukadnezar. Nebukadnezar ketika dia bisa menghancurkan Yerusalem. Dia bisa menawan itu orang-orang Israel. Ya, menawan umat Tuhan. Jadi sombong. Dia nggak nyadar bahwa dia itu datang menghancurkan Yerusalem karena Tuhan yang izinkan. Kita lihat dulu. Di dalam kitab Daniel. Jadi tadi contoh bagaimana Tuhan sudah berubah. Tidak jadi gembala yang baik lagi kepada Sedekia dan umat-umatnya dan rakyat. Sekarang kita lihat ini raja. Jadi saudara, di dunia ini ada raja orang percaya, ada yang tidak percaya. Saudara perlu tahu, di dunia ini orang-orang tidak percaya Tuhan Yesus, tetap Tuhan yang berkuasa atasnya. Ya. Jangan berpikir yang tidak beribadah kepada Tuhan Yesus, Tuhan tidak kendalikan. Tetap di satu dunia ini, raja-raja, pemimpin-pemimpin, walaupun mereka tidak percaya kepada Tuhan, yang namanya Yesus, tetap Tuhan yang berkuasa atasnya, Tuhan yang menentukan. Ini contoh, Nebukadnezar, dia kan orang Babel. Ya, dia orang Babel. Nah kita lihat dalam kitab Daniel. Pasal yang keempat. Karena memang pada waktu itu, pada zaman Nebukadnezar itu dia berkuasa. Aduh, begitu banyak semua kerajaan-kerajaan yang tunduk kepadanya. Termasuk orang Israel. Tunduk. Dan dia sudah membawa, saudara yang dibawa, digiring ke pembuangan itu ribuan orang. Ribuan orang yang dikasih tinggal hanya orang-orang miskin. Untuk apa? Jaga kebun anggur. Tapi lain dari itu diangkut, dibawa di Babel. Dan di sana mereka jadi budak. Nah sekarang kita lihat. Karena pengalaman itu, waduh dia berasa dia senang luar biasa. Jadi sombong. Pokoknya sombong itu musuh Tuhan. Tuhan katakan, Allah melawan orang sombong. Pokoknya kita statusnya apa ya? Kita mau hamba Tuhan juga, kita pelayan, kita jemaat.
Ketika kita sombong, kita itu sedang bermusuhan dengan Tuhan. Ya. Nah kita lihat bagaimana ini sombongnya ini raja. Pertama dia mimpi dulu, sekarang karena panjang saya langsung kepada arti mimpi dan realisasinya. Kita lihat ayat 30. Daniel 4 ayat 30. Berkatalah raja, bukankah itu Babel yang besar itu? Yang dengan kekuatanku, ya perhatikan ini. Bukankah itu Babel yang besar itu? Yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah ku bangun menjadi kota kerajaan. Lihat di sini, ada berapa ku? 3. Bukankah Babel yang besar itu dengan kekuatanku? 1. Kekuatanku. Telah ku bangun. 2 aku. Dengan kekuatanku telah ku bangun, ya. Dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah ku bangun menjadi kota kerajaan. 3 ku. Jadi nih, lihat nih, ini Babel nih besar, hebat. Karena aku. Sombong gak? Pokoknya hati-hati. Ini keakuan luar biasa. Karena kekuatanku. Karena kebesaranku. Ya punya karena aku ini. Telah ku bangun. Waduh, aku. Karena dilihat wah semua takluk kepadanya. Dia belum habis berbicara. Apa yang terjadi? Ayat berikut. Ayat 31. Raja belum habis bicara ketika suatu suara terdengar dari langit. Kepadamu dinyatakan ya Raja Nebukadnezar bahwa kerajaan telah beralih daripadamu. Engkau akan dihalau dari antara manusia dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepadamu akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu dan demikianlah akan berlaku atasmu sampai 7 masa berlalu. Hingga engkau mengakui bahwa yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Pada saat itu juga terlaksanalah perkataan itu atas Nebukadnezar. Dan ia dihalau dari antara manusia dan makan rumput seperti lembu dan tubuhnya basah oleh embun dari langit sampai rambutnya menjadi panjang seperti burung rajawali dan kukunya seperti kuku burung. Lihat nih, sombong. Karena kekuatanku, karena kebesaranku. Wah pokoknya kuku. Karena aku. Saudara, Tuhan berubah seperti singa. Macan tutul dan beruang. Apa yang terjadi? Tuhan halaukan dari istana. Jadi punya ikatan terganggu. Sehingga Nebukadnezar itu lebih suka tinggal dengan binatang. Dan dia memang tinggal dengan binatang. Dia makan rumput seperti binatang selama 7 tahun. 1 masa 1 tahun, jadi 7 masa 7 tahun. Dia ada di hutan, tinggal dengan binatang. Malam kena embun, siang kena sinar matahari. Rambutnya panjang seperti Raja Wali. Sudah bisa bayangkan 7 tahun gak ada yang gunting-gunting rambut ya. Dia punya kuku sudah bayangkan 7 tahun gak gunting-gunting. Udah seperti cakar burung. Tuhan rendahkan dia serendah-rendahnya. Ini raja loh. Raja yang top. Semua tunduk kepada dia. Kenapa? Karena dia merasa bahwa karena kebesaranku, karena kekuatanku. Ini jadi sombong kan? Bukankah Babel yang besar yang dengan kekuatan kuasaku, kebesaranku, ku bangun. Ini kan jadi sombong. Tuh lihat Yerusalem. Saya sudah bakar itu bait Tuhan. Bakar itu istana. Bakar itu ini. Dan semua saudara.
Peralatan di rumah Tuhan itu kan emas dan perak, semua diangkut bawa ke Babel. Bawa ke Babel. Sehingga ada satu kisah. Ketika dia bikin pesta lalu dia bilang, pakai itu alat-alat dari rumah Tuhan. Wah, langsung ada tulisan di dinding. Ya. Tuhan marah. Alat-alat untuk di rumah Tuhan dipakai untuk pesta-pesta mabuk-mabuk. Langsung ada tulisan di sini. Menai tekel urpatsin. Kau sudah ditimbang dan kau terlalu ringan adanya. Tuhan hukum, saudara. Nebukadnezar dengan dia menaklukkan Yerusalem, dia bangun, dia pikir, karena aku. Padahal dia bisa kalahkan, dia bisa hancurkan Yerusalem. Memang Tuhan yang suruh mau tegur itu orang di Yerusalem. Sekarang kita buka 2 Raja-Raja. 2 Raja-Raja 24 ayat 2 sampai 4. Ini kisahnya bahwa orang Israel itu dijajah karena Tuhan yang suruh, bukan karena Nebukadnezar hebat. Tapi karena memang Tuhan yang suruh. 2 Raja-Raja 24 ayat 2. Tuhan menyuruh gerombolan-gerombolan Kasdim. Gerombolan Kasdim itu Babel. Gerombolan-gerombolan Aram, gerombolan-gerombolan Moab, gerombolan-gerombolan Bani Amon melawan Yoyakim. Yoyakim adalah ponakan dari Sedekia. Ia menyuruh mereka melawan Yehuda untuk membinasakannya sesuai dengan firman Tuhan yang ucapkannya dengan perantaran para hambanya itu para nabi. Sungguh hal itu terjadi kepada Yehuda sesuai dengan titah Tuhan untuk menjauhkan mereka dari hadapannya. Oleh karena dosa-dosa Manasye setimpal dengan segala yang dilakukannya. Dan juga oleh karena darah orang yang tidak bersalah yang telah ditumpahkannya. Sebab ia telah membuat Yerusalem penuh dengan darah orang yang tidak bersalah dan Tuhan tidak mau mengampuninya. Ketika bilang Tuhan tidak mau mengampuninya, Tuhan berubah seperti singa, seperti macan tutul, seperti beruang. Yang suruh siapa? Tuhan. Tuhan yang menyuruh gerombolan-gerombolan Kasdim, gerombolan-gerombolan Amon dan sebagainya yang kita sudah baca tadi. Tuhan yang suruh. Saudara, tidak akan terjadi sesuatu kepada umat Tuhan kalau Tuhan tidak izinkan. Ini mesti tahu. Orang boleh berencana, tapi Tuhan yang menetapkan. Tidak akan terjadi sesuatu kepada umat Tuhan kalau Tuhan tidak izinkan. Tetapi Nebukadnezar berpikir, karena hebat maka dia bisa kalahkan itu Yerusalem. Padahal bukan. Tuhan pakai ini Nebukadnezar untuk menghukum Yerusalem. Karena apa? Karena mereka jadi sombong. Tidak lagi mau menyembah kepada Tuhan. Jadi kita lihat di sini adalah sampai di sini kita lihat bagaimana apa yang menjadi tantangan kita. Tantangan saudara dan saya. Minggu lalu kita berhadapan dengan iblis musuh kita. Sekarang tantangan yang kita hadapi sebetulnya diri sendiri. Aku. Saudara, kita perlu berjuang untuk mempertahankan rendah hati. Enggak gampang saudara itu. Kita perlu berjuang untuk mempertahankan rendah hati. Karena kita manusia terlalu mudah jadi sombong. Banyak orang justru karena berkat Tuhan. Karena Tuhan berkati lupa dengan Tuhan. Dia gak mau lagi beribadah kepada Tuhan. Karena diberkati. Efraim, kau makan kenyang, itu diberkati saudara. Dan memang angka lebih tinggi orang yang diberkati Tuhan meninggalkan Tuhan daripada orang miskin tinggalkan Tuhan. Justru lebih banyak orang ketika dia diberkati Tuhan, dia tinggalkan Tuhan. Terlalu banyak.
Ya, guru kami di sekolah Alkitab, dia katakan dia punya pengalaman, mereka sudah puluhan tahun dalam pelayanan. Angka lebih tinggi orang tinggalkan Tuhan ketika diberkati dibanding dengan orang miskin. Hidup pas-pasan, dia akan bertahan. Jadi berkat ini ujian, saudara. Berkat itu ujian. Dan memang banyak orang gagal di situ. Jadi sebetulnya kalau saya lihat, Tuhan kasih berkat gampang bagi Tuhan. Cuma karena Tuhan sayang, nanti justru ini kalau diberkati ini dia tinggalkan aku nih, pas-pasan aja deh. Tuhan lebih tahu bukan? Saya ingat ada satu keluarga, bantu doa ya sesuanya. Iya, kenapa? Iya, biar kita punya kendaraan, supaya kalau punya mobil, hujan, panas kita tetap ke gereja. Hujan, panas, karena ada mobil kan? Jadi tidak jadi halangan itu panas dan hujan. Mau hujan jalan, panas jalan. Tuhan kasih loh. Justru Tuhan kasih. Hari Minggu kita masih gereja depan. Saya lihat, lah ini kok suami istri nih. Saya kira datang gereja, dia lewat aja. Dua-dua udah pakai kacamata gede. Ketemu saya. Kemana hari Minggu? Kemarin kok lewat aja gak mampir di gereja? Ke Ancol. Ya Tuhan tolong. Padahal minta bantu doa. Biar hujan panas tetap ke gereja. Tapi ternyata setelah dapat. Bukannya ke gereja. Goodbye Tuhan Yesus. Akhirnya semua itu hilang juga. Tuhan ambil ulang. Sekarang sudah almarhum orangnya. Tuhan ambil ulang saudara. Berkat itu ujian. Jadi saudara kalau dapat berkat, justru itu waspadalah. Jangan jadi sombong. Sebab memang paling gampang, waduh pokoknya dapat ini, wah langsung sombong, jalannya langsung beda. Ya. Yang tadinya setia, goodbye. Kemana dulu? Ancol dulu deh. Wah ada promo di sana, wah ke sana dulu. Kan Tuhan nanti minggu depan. Kan Tuhan nanti minggu depan masih ada hari Minggu. Saudara, minggu ini tidak akan pernah terulang 2 kali. Cukup hari ini. Yang kemarin tidak akan pernah kembali dan terulang kembali. Waktu berjalan terus. Minggu depan lain lagi. Ya, Tuhan menuntun kita. Kita baca di dalam Amsal Sulaiman 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Kalau dalam terjemahan Bode dikatakan begini. Orang yang memerintahkan hatinya sendiri lebih besar daripada orang yang mengalahkan sebuah negeri. Orang yang bisa kendalikan diri, bisa perintah hatinya, bisa atur dirinya, bisa menguasai dirinya. Dia lebih besar daripada orang yang mengalahkan satu kota. Sudah bisa. Jadi mau mengalahkan diri sendiri, gak gampang. Mau kalahkan iblis lebih gampang. Tunduklah kepada Allah, lawanlah dia, maka dia akan lari daripadamu. Itu iblis. Cukup kita tunduk pada firman Allah. Usir, lari itu iblis. Kita kalau tunduk pada firman Allah, lari itu iblis. Tapi ini menghadapi diri sendiri. Orang yang bisa mengendalikan diri, bisa perintah hatinya, kata terjemahan Bode. Dia sama dengan orang yang mengalahkan satu negeri atau satu kota. Saudara penduduk satu RT ya. Satu RW terdiri dari beberapa, kalau satu RT dulu. Satu RT terdiri dari beberapa keluarga. Lalu beberapa RT terdiri jadi satu RW. Beberapa RW satu kelurahan. Beberapa kelurahan jadi satu kecamatan. Taruhlah satu kecamatan itu satu kota. Hitung penduduknya berapa? Kurang lebih 15 tahun lalu saya dibaca statistik yang ada di
Desa Serua, penduduk Desa Serua 13.000, kurang lebih 15 tahun lalu. Tentunya sekarang sudah banyak, lebih banyak. Itu baru satu lurah. Nah kalau satu kota, hitung berapa banyak? Sangat banyak. Kalau taruhlah satu kelurahan 10.000, ya. Kalau dia satu kecamatan terdiri dari berapa? Berarti penduduk satu kota itu lebih dari 100.000. Kalau kita hitung kasar, satu kelurahan 10.000. Lalu satu kecamatan itu taruh ada yang 10 kelurahan. Jadi 10 kali 10 100, itu kan kurang lebih perhitungan kasar. Jadi penduduk satu kota kurang lebih 100.000. Itu hitung asal-asal aja, hitung kasar. Taruhlah 100.000. 100.000 itu banyak. Orang yang bisa memerintah hatinya, dia lebih dari satu orang yang dapat mengalahkan satu kota. Saudara mau kendalikan, mau kalahkan satu kota enggak gampang. Jangan satu kota, satu keluarga aja kan susah. Benar enggak? Apalagi satu kota. Tapi kalau orang bisa memerintah hatinya, menguasai dirinya, dia sama dengan orang yang mengalahkan satu kota. Bahkan lebih. Berarti untuk mengalahkan satu ini pribadi, ini diri sendiri, ini aku ini, kita perlu perjuangan yang luar biasa. Yang kita mesti pertahankan. Bagaimana caranya mempertahankan supaya jangan sombong, itu aja. Tetap kita rendah hati. Itu tidak mudah, saudara. Ya, kita gampang jadi sombong. Baru tamat SMA, udah sombong, dia udah katain mamanya. Ah mama buta huruf, sombong. Dia nggak tahu mamanya yang buta huruf yang cari duit, kasih makan dia, kasih bayar uang sekolah dia. Baru tamat SMA, udah sombong, udah mengecilkan, merendahkan orang tua. Ini manusia loh. Baru tamat SMA. Apalagi dia udah kerja dan banyak pengalaman. Orang justru udah kerja, dia sia-siakan tuh orang tua, itu sombongnya minta ampun. Naik jabatan, sombong. Dapat berkat ini, sombong. Manusia itu terlalu mudah untuk sombong. Jadi saudara perlu tahu, kita bergumul bukan cuma lawan iblis, ini lawan diri sendiri. Penguasaan diri. Itu tidak gampang. Manusia itu mudah sombong. Pokoknya ada sedikit berkat aja udah sombong. Dan saudara, kita perlu makanya firman Allah, kita perlu taruh dalam hati, ingat. Pokoknya kalau saya juga kemana pergi, kita kan selalu digoda dengan kesombongan. Nggak usah jauh-jauh. Habis khotbah, misalnya di mana khotbah, orang mulai kasih salam. Terima kasih Ibu, saya sangat diberkati dengan firman. Ya, ini pancingan mau sombong-sombong kan? Apalagi lagi tuh iblis kipas-kipas gini. Tuh kan, hebat loh. Makanya ada ayat dia bilang apa? Pujian itu patut ditangkis dengan doa. Pujian orang ditangkis dengan doa. Perlu berdoa. Kalau tidak kita jadi sombong. Oh ya, ternyata saya hebat ya, saya lebih dari si A dan si B. Mulai sombong. Tapi saya ingat selalu, ketika kita sombong, kita bermusuhan dengan Allah. Saudara, kalau kita sudah bermusuhan dengan Allah, kalau ada persoalan dan susah mau lari kepada siapa? Siapa yang mau tolong kita? Kalau Tuhan sudah jadi seperti singa, sudah jadi seperti macan tutul, seperti beruang, kita mau datang malah diterkam. Jadi kita semua yang perlu kita perjuangkan, memperjuangkan rendah hati. Mau belajar dari siapa? Matius 11 ayat 8, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Mau belajar rendah hati, belajar sama Tuhan Yesus. Kan iblis. Kalau kau anak Allah, ini Yesus lagi lapar. Coba perintahkan tuh batu jadi roti. Kita mau buktikan bahwa Yesus rendah hati. Yesus tidak bilang nih, ya cuma batu menjadi roti mah gampil, kata orang Padang Benying. Saya suka dengar anak-anak ngomong.
Ya coba kamu bikin itu. Itu mah gampil. Lah, makanya saya tahu itu gampil. Dari anak-anak orang Parung Benying. Dia kalau ngomong begitu. Itu mah gampil. Gampang. Yesus katakan begitu kepada iblis. Ya, bikin roti. Kecil mah bikin roti. Tapi kalau kita manusia, pasti kita sudah bilang begini. Bikin roti mah kecil. Langit dan bumi aja saya cuma ngomong jadi. Betul apa betul? Kita kan, ya itu mah kecil. Itu mah gampang. Ini sombongnya kan manusia. Tapi Yesus dia bilang, ada tertulis. Manusia hidup bukan dari roti saja. Tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ini kita belajar bukti rendah hati. Yesus disalib. Ya Yesus hanya bicara mati semua itu orang. Kalau dia bilang mati kamu semua ya sudah mati semua. Tapi tidak begitu. Memang dia melakukan program sorga. Dia beri dirinya mati. Untuk saudara dan saya. Supaya kalau dia setelah 3 hari dia bangkit. Bukti kerendahan hati kayu salib. Sampai sekarang kan orang hina-hina. Ya Tuhannya orang Kristen. Saya praktek di Cilengsi. Wah sering dihina. Kok Tuhan kamu dipantek pakai bahasa sono lagi. Kok Tuhan kamu dipantek di kayu salib. Itu orang hina saya di sana. Kok Tuhan dipantek? Karena tidak mengerti. Padahal sudah itu rahasianya. Kita dapat hidup yang kekal. Jadi kita lihat. Untuk menghadapi ini diri sendiri. Apalagi orang udah puji-puji. Bro kalau pimpin puji-pujian bagus loh. Mulai lagi dia kembang kempis tuh gunanya. Wah hebat gua ya. Gua hebat. Apalagi orang sudah mulai adakan perbandingan. Kalau lo puji-pujian begini. Kalau ini begini, jadi lo lebih bagus. Nah sudah deh. Sombong lagi kan. Saudara perlu tahu, iblis sering pakai juga pujian. Makanya firman Allah bilang, pujian itu patut ditangkis dengan doa. Kalau dapat pujian bagaimana? Cepat berdoa, berlutut merendahkan diri. Lalu katakan kepada Tuhan, Tuhan terima kasih. Saya bisa jadi choir karena Tuhan. Kembalikan pujian syukur kepada Tuhan. Pokoknya kita enggak menyinggung perasaan Tuhan, tidak menyakiti hati Tuhan. Kalau bilang, kamu bagus begini loh. Kembalikan Tuhan, terima kasih. Saya begini karena Tuhan. Kembalikan pujian syukur. Saudara tahu Nebukadnezar 7 tahun di hutan, hidup kayak binatang. Sampai dia berubah. Ya. Kita lihat cepat-cepat Daniel tadi pasal 4. Kita lihat sampai bagaimana Tuhan merubah itu Nebukadnezar. Daniel pasal 4. Lihat setelah Tuhan rendahkan 7 tahun loh. Baru Tuhan kembalikan dia siuman. Ayat 34. Tetapi setelah lewat waktu yang ditentukan. Aku Nebukadnezar, coba lihat ya, raja yang sombong, berubah total. Aku Nebukadnezar menengadah ke langit dan akal budiku kembali lagi kepadaku. Lalu aku memuji yang maha tinggi dan membesarkan dan memuliakan yang hidup kekal itu. Karena kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal. Dan kerajaannya turun-temurun. Semua penduduk bumi dianggap remeh. Ia membuat menurut kehendaknya terhadap bala tentara langit dan penduduk bumi. Dan tidak ada seorang pun yang dapat menolak tangannya. Dan berkata kepadanya, apa yang kau perbuat? Pada waktu akal budiku kembali kepadaku. Kembalilah juga kepadaku kebesaran dan kemuliaanku. Untuk kemasyhuran kerajaanku, para menteriku dan para pembesarku menjemput aku lagi. Aku dikembalikan kepada kerajaanku, bahkan kemuliaan yang lebih besar dari dahulu diberikan kepadaku. Ayat 37, ini pengakuan. Jadi sekarang aku Nebukadnezar memuji, meninggikan, memuliakan Raja Sorga. Yang segala perbuatannya adalah benar dan jalan-jalannya adalah adil. Dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Baru ngerti dia. Ini raja sombong.
Dibawa jadi seperti binatang. Bayangkan seorang raja, saya berpikir keluarga juga bukan main sedih. Lihat itu raja makan rumput. Mau dikasih roti bukan dia tidak makan. Dia makan rumput seperti binatang. Sampai dia mengakui sekarang, aku Nebukadnezar. Baru tahu dia bahwa Tuhan itu tidak bisa diremehkan. Ya. Nebukadnezar memuji, meninggikan, memuliakan Raja Sorga dan segala perbuatannya, mengakui perbuatan Tuhan adalah benar dan jalan-jalannya adalah adil dan sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Baru tahu dia. Ini pengakuan Nebukadnezar. Dan biarlah saudara dan saya juga punya pengakuan demikian. Dia raja yang maha tinggi yang tidak boleh diprotes apa yang diperbuat. Baru Nebukadnezar, dia Allah, tidak bisa diremehkan. Dia menguasai manusia di bumi. Tuhan itu buat suka hatinya. Tuhan pulihkan dia sampai dia mengaku bahwa ternyata betul-betul ya, itu Tuhan yang hebat. Ini ayat terakhir. Bagaimana cara supaya kita bisa mengendalikan diri? Galatia 5 ayat 22. Jadi untuk kita selain kita memiliki firman Allah, untuk kita bisa mengendalikan diri, kita harus penuh dengan Roh Kudus. Ini mau kalahkan diri sendiri enggak gampang, tapi kalau ada Roh Kudus bisa. Makanya hari Kamis besok ada doa kepenuhan Roh Kudus. Saudara mesti minta dan kita minta langsung kepada Tuhan. Kapan saja di rumah bisa, tapi hari Kamis besok ada kesempatan bersekutu. Lihat ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, sabar, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Orang bisa perintah dirinya untuk tetap rendah hati dengan bantuan Roh Kudus. Makanya kita mutlak penuh Roh Kudus. Saya percaya hanya dengan pertolongan Roh Kudus kita bisa dapat mempertahankan rendah hati. Kita manusia ini paling gampang jadi sombong. Ya, saya tadi kasih contoh, anak SMA baru tamat SMA langsung sombong. Wah dapat ijazah SMA dia langsung rendahin maknya. Mama kan buta huruf. Aku nih SMA, waduh sombongnya minta, itu memang manusia. Mengalahkan diri, bisa menguasai diri, perlu bantuan Roh Kudus. Tuhan menolong kita semua, mari kita bangkit berdiri. Saya berpikir jelas sekali saudara ya. Kalau sombong, kita merugikan diri sendiri. Jadi berdoalah supaya Roh Kudus mengendalikan kita tetap rendah hati. Dan salah satu yang membuat supaya kita tidak sombong, apa yang ada pada kita, ucapkan syukur. Mulai dari apa? Fisik. Ada yang rambut keriting, rambut lurus. Tapi mulai dengan apa yang ada pada kita, bilang terima kasih Tuhan. Tuhan berkati saya rambut lurus, bilang terima kasih. Rambut keriting, terima kasih. Hidung saya, pokoknya ada hidung, terima kasih. Dengan apa yang ada pada kita ucapkan syukur. Saya tahu saya ada begini karena Tuhan. Kalau kita tahu mengucap syukur dengan apa yang ada, saya percaya tidak ada peluang bagi kita juga untuk menyombongkan diri. Sejauh timur dari barat,